Kembali lagi bersama gua Fajar Ditya kali ini di Tutur Misteri. Apa kabar kalian sobat Langit Musik? Gua harap kalian itu baik-baik aja ya, karena kan emang kita udah mulai rutin nih aktivitasnya nih kayak bekerja, terus juga sekolah atau mungkin sudah mulai kerjaannya itu udah mulai deadline dan yang sekolah juga mungkin udah mulai ada ujian-ujian setelah libur kemarin. Nah, semoga kita sehat-sehat selalu. Nah, hari ini guys, gue pengen cerita yang menurut gue ini gue baru pertama kali denger ada kisah pelakor yang benar-benar tragis karena satu keluarganya itu benar-benar hancur semua dan ini juga bisa gue bilang kalau judulnya itu adalah Sihir Pelakor. Nah, ini salah satu cerita yang wah gila sih menurut gue. Nah, sebelum kita mulai, seperti apa nih komen-komen dari Sobat Langit Musik? Dari Muhammad Iqbal, cerita tentang apa kira-kira? Tentang pelakor nih, tentang perselingkuhan yang harus terjadi di mana keluarganya itu nantinya jadi broken home. Pulang kerja langsung dengerin. Thank you Carol. Mungkin langsung aja kita mulai ya cerita pada kali ini. Musik. Kisah ini dialami oleh Vita. Jadi awalnya Vita itu punya keluarga yang bisa dibilang bahagia, keluarga kecil. Vita menyebut keluarga kecilnya itu dengan sebutan keluarga cemara, yang terdiri dari ayah, ibu, dua orang anak, di mana Vita ini adalah anak yang paling besar. Seiring berjalannya waktu, ayahnya itu benar-benar baik banget ke keluarganya termasuk ke anak-anaknya gitu. Jadi bisa dibilang Vita ini dapat kasih sayang penuh lah dari ayahnya. Hingga ada satu kejadian yang terjadi ketika Vita ini usianya 12 tahun. Jadi ketika siang itu si Vita ini habis latihan pencak silat guys. Nah setelah dia latihan pencak silat dia pulang ke rumah siang hari. Disitulah si Vita ngeliat kalau bapaknya itu lagi berhubungan biologis sama seorang cewek yang Vita itu nggak tahu siapa. Vita shock ngeliat bapaknya melakukan hal seperti itu, dia diem. Kebetulan ibunya nggak ada karena ibunya ini punya usaha kayak rias pengantin gitu, salon lah. Vita mau bilang ke ibunya tapi dia takut. Hingga akhirnya 3 hari kemudian si Vita itu yang masih diem-diem aja dan memendam perasaan ingin bercerita gitu ya. Ketika dia lagi masak sop di dapur, bapaknya itu nyamperin dia. Nah bapaknya itu ngomong, apa yang kamu lihat jangan pernah kamu kasih tahu ke siapa-siapa. Gak lama, entah kerasukan gimana tuh bapaknya, sopnya itu ditumpahin ke mukanya si Vita. Di tengah Vita lagi mukanya kepanasan, rokoknya itu disundutin juga ke muka dari si Vita tuh. Hingga akhirnya sampai hari ini ketika si Vita itu cerita sama gua, di mukanya itu masih ada bekas sundutan rokok. Yang menurut Vita itu adalah sundutan dari ayahnya ketika masih belasan tahun. Akhirnya Vita masih belum cerita lah ke ibunya tentang apa yang dia ketahuin. Tiba ketika ayahnya itu ada panggilan dinas ke Banda Aceh. Ya udah akhirnya keluarga pun mengizinkan karena kan emang udah kayak biasa aja gitu. Ayah ada panggilan kerjaan di luar kota, ya udah pergi.
Nah, tapi ketika Vita dan keluarganya ngerasa baru terjadi 2 hari, tiba-tiba ada celetukan dari tetangga nih. Ayah lu itu kemana ya? Kok udah 2 bulan gue gak lihat? 2 bulan? Orang baru kemarin jalan, kata dia. Ngaco lu. Kan tiap sore ayah lu suka bakar sampah tuh. Udah 2 bulan gue gak lihat, katanya. Pulanglah tuh ke rumah. Mah, kata tetangga banyak yang bilang ayah itu katanya udah 2 bulan gak kelihatan. 2 bulan gimana nak? Orang ayah kan baru jalan kemarin, 2 hari kemarin tuh. Nah, jadi di satu keluarganya Vita itu ngerasa kalau ayahnya itu baru berangkat 2 hari. Sementara di satu sisi tetangga-tetangga itu bilang kalau ayahnya itu udah 2 bulan gak kelihatan. Ibunya langsung ngecek lah surat dinasnya, tiket perjalanannya, dan ternyata yang benar adalah ayahnya itu udah 2 bulan gak pulang ke rumah. Bingung gak lu? Karena merasa ada yang aneh ya. Kok ayah udah 2 bulan gak pulang, tapi kita di satu rumah ini mikir kalau ayah itu baru 2 hari perginya. Akhirnya ibu Vita itu pergilah ke salah satu orang yang dianggap paham mengenai spiritual. Ditanya tuh, Pak, ada kejadian kalau kami sekeluarga itu berpikir ayah dari Vita itu baru 2 hari perginya, tapi ternyata setelah ditelusurin sudah 2 bulan. Sebenarnya apa yang terjadi gitu. Di luar dugaan, orang yang paham spiritual itu bilang ke keluarganya Vita, jadi sebetulnya suami kamu itu pulang, tapi bukan pulang ke rumah, melainkan pulangnya itu ke rumah orang yang dibuat mirip denganmu dan juga dengan anak-anakmu. Dan kalian sekeluarga itu kena yang namanya Sabdo Pandito. Sabdo Pandito apaan itu kan? Ibunya bingung tuh baru denger. Ya semacam kayak gendam gitulah. Jadi kayak mereka sekeluarga itu terhipnotis dan berpikir kalau ayahnya itu ya baru kemarin perginya gitu. Nah, disinilah nih akan pada nantinya muncul kejadian-kejadian yang horor dialamin oleh Vita dan keluarganya. Gue sebelum lanjut gue baca komen dulu nih, karena dari tadi banyak yang komen ya. Wah, ayahnya nyangkut. Nyangkut apa nih maksudnya? Udah kayak layangan ya. Layangan putus. Udah tayang di YouTube Bang. Nah, di YouTube baru part 1. Makanya di sini mau gue selesain nih ceritanya di Langit Musik. Di YouTube belum selesai, belum tamat. Gaskan langsung dengerin Bang Fajar RJ5. Oke, kita lanjut nih. Musik. Beberapa hari berlalu ya. Jadi bapaknya itu udah pulang ke rumah, lalu ditanya sama keluarganya dong, Pak, bapak kemana? Ya bapak pergi dinas gitu. Dan semenjak kejadian itu bapaknya tuh sering gak pulang ke rumah gitu. Jadi pergi, pulangnya 2 hari kemudian atau berapa waktu kemudian. Sampai ketika mereka itu bingung bapaknya ini sebenarnya kenapa. Pulang-pulang tuh bapaknya bawain martabak saat itu, kesukaan ibunya. Nah, disinilah bapaknya tuh bilang, Bu, bapak izin mau nikah lagi ya. Nah, bak disambar petir. Ibunya kaget dong. Nikah? Nikah sama siapa? Tapi gak dijawab sama bapaknya. Si ibunya nanya lagi, ya aku sih boleh-boleh aja, tapi aku harus tahu dulu dong ceweknya tuh siapa gitu. Apa lebih muda? Nah kalau lebih muda mungkin bisa aku izinkan.
Dan ceweknya itu cewek bener-bener apa bukan? Nah bapaknya belum jawab, langsung pergi aja tuh keluar rumah. Nah di situ ibunya mulai stres. Nah karena ada martabak panas ya, dia coba buat makan lah tuh martabaknya. Tapi pas martabaknya itu diambil, ibunya tuh ngerasa kayak ada yang nampar tangannya gitu, sampai martabaknya itu jatuh. Nah si Vita lihat tuh kan di meja, duh kenapa kok martabaknya jatuh? Diambil juga lah sama si Vita tuh martabak. Nah Vita baca doa, si Vita juga ngerasain kalau ada yang nepak tangannya, martabaknya tuh jatuh. Gak lama, ketika ibunya itu minum air nih, sebelum diminum gelasnya jatuh, pecah, dan airnya itu kayak apa ya sebutan ilmiahnya ya, jadi langsung berubah kayak asap gitu loh. Wush. Kaget di situ semua orang yang ada di meja. Nah, lanjut ke hari-hari selanjutnya. Jadi bapaknya itu ya kayak kemarin tuh, ketika pulang minta izin ke ibunya nikah. Tapi setiap ibunya itu nanya, wanitanya mana, siapa? Ya bapaknya lagi-lagi nggak ngejawab. Sampai ada di satu malam ya, ketika usaha dari Ibu Vita ini mulai naik, kan dia salon, kayak ada salon, ada rias pengantin juga ya. Di malam harinya nih, tiba-tiba ibu dari Vita ini muntah darah. Tapi muntah darahnya itu ada isinya kayak jarum, rambut 7 helai, dan juga ada pecahan silet di muntahnya. Si Vita ngeliat ibu sakit kok, tapi ngeluarin muntah yang isinya tuh aneh-aneh gitu loh. Makanya mereka berpikir kalau jangan-jangan ini ada guna-guna atau ilmu hitam. Ibunya diguna-guna atau di ilmu hitam gitulah, disantet lah. Karena bisnisnya lagi naik, pikiran mereka saat itu. Pergilah mereka tuh ke orang yang paham spiritual lagi. Nah, di luar dugaan orang itu bilang, iya betul, kamu itu kena semacam sihir. Tapi yang ngebuat kamu jadi seperti ini itu bukan saingan bisnis, melainkan keluargamu sendiri, ya suamimu. Kagetlah di situ semua. Kok ayah ngapain melakukan hal kayak gini? Di satu sisi ibunya Vita kecewa juga ya, ya mau nikah aja, tapi ngapain pakai hal-hal ilmu-ilmu sihir kayak gini gitu. Vita benar-benar terpukul ngelihat ayahnya itu benar-benar berubah 180 derajat. Yang tadinya sayang banget sama anaknya, terus sekarang jadi bahkan udah gak pernah dikasih uang lagi si Vita. Ya, akhirnya hari-hari berlanjut. Si Vita dan ibunya Vita berusaha untuk menghidupi ekonomi keluarga mereka sendiri. Nah, disinilah kejadian horor kembali terjadi. Sekitar jam 11 malam, saat itu lagi di ruang tengah, Vita sama ibu sama adeknya itu lagi ngobrolin bapaknya nih. Mah, kira-kira masih ada peluang gak sih buat ayah ini kembali gitu. Tiba-tiba aja terdengar ada suara angin kencang di atas genteng. Jadi rumah Vita ini kiri kanannya itu pohon bambu, masih banyak kebun-kebun gitulah. Nah, ketika suasana lagi serem-seremnya, tiba-tiba lampunya mati. Dan pas lampu mati itu, terdengar suara cekikan kuda dari atas genteng. Nih kuda-kuda siapa gitu? Mereka bertiga
ketakutan tuh. Nah, di tengah rasa takut itu sudah mulai mereda ketika udah nggak ada kejadian apa-apa lagi tuh. Nah, akhirnya Vita mutusin buat ke dapur lah. Dia ngambil minuman. Nah, pas dia jalan ke dapur, pintu dapur itu tiba-tiba kebuka sendiri, dak. Dan si Vita itu ngeliat ada yang lewat di pintu dapur itu. Sosoknya jelas, kuntilanak, bajunya merah, tapi mukanya itu bercak-bercak darah. Si Vita mematung, dia kayak nggak bisa lari, dia nggak tahu apa itu yang dia lihat. Disamperin lah sama ibunya. Nah, kamu kenapa? Tapi pas giliran si Vita lihat ke pintu itu lagi, ternyata pintunya ketutup, nggak kebuka kayak yang tadi dia lihat. Untungnya kejadian horor hanya terjadi sampai itu aja di malam tersebut. Ya, setelah kejadian itu, si Vita ini mulai nih ada rasa kesal ya. Maksudnya kesalnya tuh udah meningkat nih. Yang tadinya kesal mungkin sekarang udah kesel banget nih. Dia pengen ngikutin ayahnya. Ayahnya itu sebenarnya tinggal di mana sekarang? Jadi dia rela tuh bolos sekolah. Ya diikutin, akhirnya ketemu. Ayahnya itu tinggal di tempat baru sekarang dan dia lihat. Jadi ada satu orang cewek gitu, ada usaha salon tuh di tempat ayahnya tinggal. Nah, ketika dia masuk ke rumah itu, dia ngelihat ada foto pernikahan ayahnya dengan istri yang barunya. Di situ hatinya terpukul ya sebagai seorang anak perempuan pertama. Ya, dia kecewa dengan kenyataan yang harus dia terima. Makanya dia buru-buru langsung ngambil fotonya dan dia pulang dengan menangis, lalu pengen ngasih lihat ke ibunya gitu. Nah, pas sampai di rumah, Bu, tadi Vita ngikutin ayah. Dan apa yang Bu tahu, ternyata ayah udah nikah lagi. Ini buktinya, Bu. Fotonya dikasih. Tapi ibunya malah marah-marah. Nah, kamu itu ngapain sih bolos sekolah cuman buat ngikutin bapakmu itu? Mending kamu urus masa depanmu, Nak. Vita nangis di situ. Karena dia berpikir bahwa ya udah nggak mungkin lagi keluarganya bakal bisa balik kayak dulu, apalagi dengan kenyataan kalau ayahnya itu udah menikah lagi gitu. Nah, setelah kejadian ini, jadi mereka itu lagi ada di ruang tengah. Nah, ketika lagi ada di ruang tengah itu, si Vita itu ngelihat ke depan kayak ada orang lewat gitu loh. Tapi pas sama ibunya dibuka, ternyata nggak ada yang lewat. Mana nggak ada yang lewat gitu. Ah, yaudahlah, mungkin kita capek aja kali gitu. Ketika Vita masuk ke kamar, dia ngelihat lagi seperti ada yang lewat dari jendela kamarnya. Nah, pas dia pantengin, ternyata itu adalah sosok pocong. Takut nggak karuan si Vita. Ya untungnya nggak sampai gimana-gimana ya. Pagi harinya Vita cerita ke ibunya dan akhirnya ibunya mutusin udahlah kita pulang kampung aja ke rumahnya nenek. Gitu. Kita cerita nih sebetulnya kita nih lagi bener-bener susah lah dan bener-bener sedih gitu.
Akhirnya mereka pulang kampung bertiga, dan pas ketemu sama neneknya, di luar dugaan neneknya itu malah nyalahin ibunya Vita. Ibu sudah tahu kok orang suamimu itu kesini sama teman perempuannya dari kantor. Katanya kamu jalan sama temen cowok suamimu. Ngapain kamu coba jalan sama temen suamimu? Di situ si Vita bingung ya, kok cerita dari bapaknya ini seperti diputer balikin faktanya gitu. Seakan-akan si Vita sama ibunya yang salah. Langsung si Vita bilang, bukan begitu nih ceritanya. Ini udah ada buktinya, papa udah nikah lagi nih fotonya. Tapi tetap aja nenek sama yang lainnya itu nggak percaya dan tetap nyalahin si Vita dan ibunya Vita. Nah, mereka mikir lagi, apa jangan-jangan ini mereka juga udah kena sihir ya, Sabdo Pandito itu. Ya udah, karena mereka berharap bahwa neneknya itu ngedukung tapi ternyata nggak dapet dukungan, mereka balik lagi lah ke rumah. Akhirnya dengan rasa kecewa ya, jadi ibunya tuh bener-bener udah nggak ada tempat lagi untuk bercerita atau mengadu keluh kesah gitu ya. Ibunya berusaha untuk melakukan sholat malam lah, untuk berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tuh selama 40 hari. Niatnya. Tapi baru di hari ketiga, ibunya Vita itu ketika lagi melaksanakan sholat malam, dia melihat ada seperti 3 bola api itu yang seakan-akan ingin mengganggunya gitu ketika melakukan ibadah. Ya untungnya nggak, maksudnya hanya penampakannya aja gitu yang dilihat ya. Ya nggak untung juga sih. Tapi setidaknya kan tidak mencelakai gitu. Nah lalu dia coba bercerita lah ke Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, saya pengen sholat malam nih terus-terusan selama 40 hari gitu. Tapi kenapa kok ada bola api ya? Nah kata Pak Ustadz, udah lanjutin aja ikhtiarnya gitu. Dilanjutkanlah tuh sholat malam itu. Nah, di hari ke-7 atau hari ke-11 ya, gue lupa. Jadi si ibunya ini ngedenger kayak ada suara orang ngobrol tuh di depan rumahnya. Was wes wos was wes wos was wes wos. Karena penasaran dibuka dong pintu rumahnya tuh pas malam hari, dan ternyata ibunya tuh ngelihat ada sosok kalajengking yang gede banget di rumahnya. Ini ibunya tuh halu atau gimana? Nah, tapi masalahnya si Vita itu yang sadar ibunya tuh kayaknya lagi kenapa-kenapa, dan ketika dia melihat ke depan rumahnya juga, si Vita ngeliat ada kalajengking itu juga. Untungnya nggak lama azan subuh. Tetap dilanjutin sama ibunya di hari-hari kemudian, tetap melakukan ibadah sholat malam hingga di hari ke-21 ya kalau nggak salah. Ibunya itu kembali muntah-muntah darah lagi, tapi kali ini itu keluar ada 7 rambut putih dari muntahnya itu. Sorry, warna perak kalau nggak salah deh, seingat gue ya. Jadi rambut ibunya itu bukan warna perak. Makanya ini rambut siapa gitu. Nah karena melihat kondisi ibunya yang makin memprihatinkan, si Vita itu akhirnya bawa ibunya ke rumah sakit buat berobat. Tapi setelahnya
dibawa juga tuh ke Pak Ustadz karena ya hal-hal janggal yang mereka alamin gitu. Jadi pengen konsultasi lah baiknya gimana gitu Pak Ustadz. Ya udah akhirnya Pak Ustadz pun nawarin, ya udah sini aku bersihin aja rumahnya gitu. Aku baca-bacain doa sambil dipercik-percik air doa lah tembok-temboknya yang ada gitu. Nah ketika dilakukan proses itu tercium bau bangke yang menyengat banget. Sampai mereka itu nyari ini bau apa ya gitu. Nah ketemulah sumber bau itu ada dari kolong tempat tidurnya si ibunya Vita. Pas dibuka tuh ada satu kotak gitu yang isinya itu nanti ada kain yang dalamnya itu ada jarum pentul, beling, silet, sama daleman ibunya tuh ada underwearnya. Merinding lah di situ Vita. Siapa yang naruh kayak gini Pak Ustadz? Ya, ini gue sih nggak habis pikir ya. Jadi sudah ia kehilangan ayahnya, malah tiap hari harus mengalami kejadian-kejadian horor gitu. Nah itu tadi ibunya Vita yang mengalami kejadian horor. Sekarang Vitanya nih yang akan mengalami kejadian-kejadian horor. Saat itu si Vita lagi kelas 2 ya, 2 SMK tuh. Dia lagi PKL, pelatihan kerja lapangan. Tiba-tiba aja brak, dia pingsan, dibawa pulang ke rumah lah. Nah ketika lagi istirahat itu beberapa waktu Vita itu ngerasa kepanasan ya, dan dia tuh ngedenger kayak pas malam hari itu ada suara kayak ledakan di atas gentengnya itu, dar. Nah karena dia takut kenapa-kenapa, makanya dia konsultasi lagi coba ke Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz saya kenapa gitu. Yaudah kamu berdoa aja, nanti hari Selasa ikut aja pengajian kita. Udah akhirnya ikutlah pengajian Pak Ustadz tuh, dimana banyak murid-muridnya Pak Ustadz juga saat itu. Nah ketika Vita dibacain ayat-ayat ruqyah, si Vita itu malah kesurupan. Ya dia kerasukan, dia ngebrontak itu sampai orang-orang tuh pada megangin, tapi kayaknya merasa kalau Vita itu kok jadi susah dipegang gitu. Maksudnya harusnya dengan berat yang seperti itu bisa cuman berapa orang aja gitu menstabilkan, tapi ini kayak susah banget gitu loh. Kayak kuat banget Vitanya. Nah ketika lagi dalam berontak-berontak itu, tiba-tiba di lehernya Vita itu kayak ada ular warna hitam. Nah ibunya itu ngira kalau itu jangan-jangan ular di kebun yang di samping lagi. Nah akhirnya langsung dilempar itu ular, yang ternyata belakangan dilihat itu cuma tali tambang gitu. Ini dari sudut pandang ibunya ya, ibunya heran tuh, bisa ada tali gini dari mana coba. Sementara si Vita itu gak sadarkan diri. Dia hanya, yang dia ingat ya, dia mendengar ada suara langkah kaki kuda gitu, kerincing, 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 kerincing. Dan dia mendengar ada suara wanita yang kerap bilang, sudah waktunya kamu pulang. Sudah waktunya kamu pulang. Nah, selain suara itu, ternyata ada suara lagi yang Vita inget nih ya. Fit, sadar gitu. Hingga akhirnya ketika Vita ini sadar,
Dia melihat kalau orang-orang itu berkerumun, ya seperti kebingungan ngelihat si Vita ini nggak sadarkan diri gitu ya. Dan akhirnya salah satu orang mengatakan kalau si Vita ini ternyata ingin ditumbalin sama bapaknya. Karena ketika nanti Vita itu berhasil meninggal, bapaknya itu akan mendapat uang miliaran rupiah dari hasil pesugihannya. Cuman ini menurut sudut pandang orang yang bercerita itu ya. Kita nggak tahu nih mengenai apa memang bisa dipastikan seperti itu atau bagaimana. Nah dari situlah Vita mulai dendam tuh terhadap ayahnya. Dan dalam hatinya dia itu berkeyakinan kalau suatu saat nanti ayah itu harus berhasil gue bunuh. Ya, ini kalau lo nonton Naruto udah kayak Sasuke nih, kayak Itachi dendamnya nih. Mati, mati, mati. Beberapa tahun berlalu ya, Vita makin dewasa dan masih menyimpan dendam yang sama gitu. Hingga dia coba nekat nih berguru kepada seseorang yang dia tahu kalau itu adalah dukun santet. Dia nekat, dia datengin tuh. Tolong saya dong, saya ingin membunuh ayah saya. Lalu dukun santet itu bilang, ya kalau kamu mau, silakan aja kamu bertapa dahulu di sebuah gua yang ada di pantai selatan. Nah, nanti kita lihat kamu bisa bertahan atau enggak tuh selama 3 hari. Kalau misalnya kamu bisa, kemungkinan ya, kamu bisa nih menyantet bapakmu itu. Ini emang kayak di film-film ya, gue pas dengerin juga kok kayak film gitu. Tapi ternyata memang ini dialami sama si Vita gitu guys. Akhirnya si Vita ini berjalan ke pantai selatan. Nah dia lihat, jadi mereka jalan tuh hingga akhirnya ada satu goa tuh, dimasukin lah sama mereka tuh bertiga. Si Vita itu disuruh bersemedi di sana. Ya pokoknya apapun yang kamu lihat, jangan sampai kamu takut dan keluar gitu. Keluarlah ketika nanti saya akan datang lagi ke sini, kata dukun santetnya. Nah goanya itu bisa dibilang nggak terlalu besar gitu, tapi cukup lah untuk bersemedi gitu. Dan dari goa itu nggak kelihatan nih udah siang, malam atau gimana, pokoknya gelap aja gitu. Dan Vita ini nggak ngebawa apa-apa ya, makanan pun nggak dia bawa. Dan di depan goa itu airnya tuh sebenarnya air lautnya lumayan, udah hampir sedengkul lah. Ya lu bayangin guys, seorang cewek melakukan hal seperti ini karena dendam tadi. Akhirnya ditinggal tuh. Nah, beberapa selang kemudian Vita ngelihat ada ular di sana. Tapi dia nggak takut. Ada deheman di goa gitu. Dia juga nggak takut. Bahkan si Vita ngerasa juga kayak ada seekor macan tuh yang mengaum di gua tersebut. Tapi lagi-lagi si Vita nggak takut, bodo amat. Yang penting dia pikir dia bisa bunuh ayahnya gitu loh. Entah ini hanya halusinasi Vita atau memang itu jangan-jangan
ada hantu berbentuk macan lagi. Kalau menurut kalian gimana? Bisa komen. Akhirnya setelah waktu yang lama ya, datang lagi tuh si dukunnya sama anaknya gitu, dan ngasih tahu kalau Vita ini udah berhasil selama 3 hari ngelakuin ritual gitu. Vita juga kaget, buset udah 3 hari aja gua. Karena kan itu dia nggak melihat ada matahari ya, atau malam dia nggak tahu tuh. Dia cuma di goa aja pokoknya. Dan Vita ini nggak makan loh guys, selama 3 hari itu, karena dia nggak bawa makanan. Gak lama, apa yang kamu temukan tuh, kata dukun santetnya. Saya nggak tahu, coba kamu cari, katanya. Nah akhirnya ditemuin sama Vita itu sebuah keris, tapi ukurannya itu kecil ya, sejari kelingking. Dan si Vita ini disuruh kayak baca mantra gitu. Lalu kerisnya itu ditaruh di dada dalam tubuh Vita. Nah, ini gue nggak ngerti juga nih cara dia naruhnya tuh gimana gitu. Tapi kemarin pas narasumbernya cerita tuh dia bilang ditaruh di situ gitu. Ya udah, akhirnya si dukunnya keluar goa, dan Vita nggak nyangka ya dia bisa berhasil gitu loh, dia bisa berani gitu. Si dukunnya berpesan ya, jangan sembarangan nih kamu gunain nih gitu kekuatan yang emang udah kamu cari ini, kamu dapatkan ini gitu. Ya udah Vita pulang. Nah pas pulang itu ibunya nanya, kamu bawa apa tuh? Tapi si Vita ini bilang nggak bawa apa-apa mah, orang cuma nginep dari rumah teman gitu. Vita nggak mau ngaku lah intinya, kalau dia itu ingin ngebunuh ayahnya gitu. Takutnya ibunya nih kepikiran lagi. Ntar gue minum dulu guys. Vita juga dipesenin sama dukun itu, hati-hati kalau berucap ya. Bisa jadi apa yang kamu sumpahi itu akan jadi kenyataan bagi orang-orang gitu. Tapi ya Vita mikir, apa iya kayak gitu ya? Ya waktu berjalan, ya berapa tahun tuh berlalu sejak kejadian itu. Nggak sengaja si Vita ini ketemu sama bapaknya di stasiun. Wah ini orang yang mau gue bunuh nih. Dibuntutin lagi lah tuh. Sampai akhirnya bapaknya itu balik ke rumah. Nah ketika di rumah itu si Vita bilang, "Pah, bagi uang dong." Tapi bapaknya malah bilang, "Sana minta sama ibu tirimu aja tuh." Ya udah akhirnya si Vita ini masuk tuh ke salon, ibunya lagi nyalonin pelanggan lah gitu. "Mah, bagi uang dong, itu kata papa suruh minta mama gitu." Tiba-tiba si ibunya itu bilang, "Siapa kamu? Emang kamu anak saya?" Vita yang udah naik pitam langsung dihajar tuh, dipukul ibu tirinya. Chaos tuh, pelanggan salon sampai lari itu ngibrit. Nah akhirnya ibunya itu keluar, lari juga dari salon. Di depannya itu ada motor, ketabrak lah tuh ibunya. Dak. Tapi gak parah ya, parah juga sih, maksudnya gak sampai meninggal, jadi ininya aja nih yang patah nih. Ibunya langsung minta pertolongan sama preman yang ada di sana.
Nah, ketika preman itu datang, sempat terjadi ingin aku bantam, terjadi pukul-pukulan, tapi si Vita ini bilang, ini bukan urusan lu, gue nanggung derita karena pelakor ini, keluarga gue hancur berantakan. Ya entah kenapa si preman itu malah gak jadi ngancam si Vita gitu. Tapi gak lama polisi datang, akhirnya Vita itu ditahan. Nah, ketika ditahan itu Vita menceritakan lah semuanya, kalau ternyata ayahnya itu udah gak nafkahin dia gitu. Nah, luar dugaan polisinya tuh malah seperti ngebela lah si Vita. Kasian juga ya cerita hidup kamu gitu. Harusnya kalau mau bunuh jangan ibunya, bapak kamu aja katanya. Entah tuh maksudnya mungkin bercanda atau gimana ya. Tapi namanya Vita yang masih juga rentan, maksudnya kan usianya tuh masih belum terlalu matang lah. Merasa menganggap bahwa dia malah didukung sama polisi gitu. Padahal sih sebetulnya ya nggak boleh ya kita membunuh orang seperti itu. Nah, akhirnya dari kejadian itu untungnya Vita dibebaskan. Ya, dan ibunya itu justru bilang ke anaknya, "Sudahlah nak, kita ikhlaskan saja apa yang memang sudah kita alami. Karena kalau kamu pun mengejar-ngejar, ayahmu juga sepertinya tidak akan kembali. Ya mau bagaimana lagi, sudah kita ikhlaskan saja. Tapi dengan catatan bahwa ya ayahnya itu harus memberi nafkah ke anak-anaknya, karena kan masih tanggung jawabnya dia." Nah, akhirnya jadi guys, entah ini ada hubungannya apa enggak gitu ya. Setiap si Vita ini ada urusan sama ayahnya, selalu aja tuh ada kejadian horor dialamin sama Vita, ibunya, atau adeknya si Vita. Jadi mereka itu beranggapan, punya asumsi lah, bisa benar atau salah, kalau jangan-jangan memang ada yang menyihir keluarga mereka gitu loh. Ingin ayah ini udahlah, nggak usah kembali lagi. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Ditambah ya kejadian-kejadian mistis yang memang mereka kerap alamin. Hingga yang terakhir tuh, ketika si Vita gagal ya dalam sebuah percintaan. Nah, Vita ini ngerasa kalau dia ini nggak punya sosok laki-laki untuk bercerita gitu loh. Dari dia umur belasan, ketika disakitin sama seorang cowok, dia tuh pengen cerita ke ayahnya gitu loh. Ya pasti namanya manusia normal kan pengen punya sosok ayah gitu yang bisa diajak bercerita, yang ayah yang bertanggung jawab, yang asik lah pokoknya. Nah, si Vita cari-cari tuh alamat ayahnya di Facebook. Ketemu, ternyata ayahnya udah pindah. Rumahnya nggak di situ lagi. Sekarang di gunung. Nah, ketika sudah jauh-jauh si Vita ke gunung, ternyata ayahnya malah bilang, "Kamu itu siapa? Kamu bukan anak aku." Sakit lah di situ si Vita. Orang dia lagi baru kandas gitu percintaannya. Gue lupa deh, udah sempat nikah apa belum gitu. Percintaannya itu udah kandas. Dia pengen cerita ke ayahnya, udah jauh-jauh dicari, malah bilang kalau lu itu bukan anak gue gitu loh.
Ini bener-bener sedih sih. Akhirnya Vita pulang dengan memendam rasa kekecewaan ya. Jadi kalau lu tanya kenapa Vita nggak jadi bunuh bapaknya, ya karena ibunya itu bilang, sudah, tidak usah. Buat apa? Lebih baik kamu fokus saja untuk masa depanmu. Gitu. Hingga akhirnya si Vita itu ngirim sebuah DM lah ke IG gua. Dan gue sempat bingung juga, kenapa ya dia ingin bercerita seperti ini. Ternyata dia mengatakan kalau coba deh buat para pelakor nih yang katanya semakin banyak muncul, coba pikirin lagi gitu, ketika ingin merusak rumah tangga seseorang, yang akan menderita secara fisik bahkan juga mental adalah anak-anak dari keluarganya itu. Ya, karena bisa dibilang nih guys, jadi gue itu besar di lingkungan banyak orang yang broken home gitu. Jadi teman gue tuh ada yang, jadi gini, kalau dulu gue lagi nongkrong ya zaman sekolah, ada satu teman gue yang bapaknya itu gak pernah muncul di hadapannya dari dia lahir gitu. Jadi kalau kita lagi nongkrong, dia tuh sempet nanya, bapak gue tuh yang mana ya? Ya lu aja nggak tahu, apalagi gue gitu. Tapi kita jadi bahan bercandaan aja gitu. Maksudnya walau sedih gitu, tapi kita urainya ke komedi aja. Nah, ada satu lagi yang jadi kita itu dulu mengenal kalau dia ini adalah anak orang kaya sebetulnya. Baik-baik aja, anak suka main games. Tapi ketika dia beranjak gede, dia tuh berubah. Jadi nakal. Gitu. Jadi kok dulu anak mami nih main game mulu, sekarang kok jadi nakal gitu. Ternyata selidik punya selidik. Ketika dia cerita nih, si bapaknya itu udah nggak ngasih dia duit lagi gitu, uang jajan. Loh kok bisa? Ternyata yang selama ini kita tahu itu adalah bapak keduanya. Jadi ibunya ini nikah lagi. Bapak kandung dari temen gue ini ternyata adalah seorang bandar narkoba. Nah ketika bapaknya ini udah lepas gitu ya, masa hukumannya udah selesai, ya baru ketahuan gitu. Ceritalah ke anaknya. Mungkin di situ ada beban lah. Karena dia menganggap bahwa mereka keluarga baik-baik aja terus berubah gitu. Ya itu terjadi tuh. Sama beberapa temen gue lah. Nah ada juga yang kisahnya dia tinggal sama budenya dari lahir gitu. Nah budenya itu suka nyuruh-nyuruh dia gitu loh. Suka nyuruh-nyuruh dia. Terus juga anak dari budenya tuh suka marah-marahin dia gitu. Nah pas gue tanya, emang ibu lu kemana? Ibu gue udah meninggal gitu dari 7 tahun. Bapak lu kemana gitu. Nah bapaknya ternyata ada di Jawa. Nah setelah kita cari tahu ternyata di luar dugaan ya. Jadi bapaknya itu profesinya tukang beca gitu. Makanya nggak pernah menafkahi anaknya yang ada di Jakarta karena memang untuk kehidupan sehari-harinya aja sudah berat gitu dari bapaknya. Ini di luar dugaan yang selama ini kita nggak tahu ya. Ya karena di rumah budenya itu rumah orang kaya gitu. Nah dia memendam perasaan itu juga sih. Gitu. Wah banyak deh guys. Kalau kisah-kisah broken home seperti ini ya. Tapi memang untungnya
kita itu jalannya tuh nggak salah gitu. Ketika lu mengalami broken gitu atau hati lu hancur gitu ya karena masalah keluarga, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ketika lu berhenti berjalan, orang lain tuh tetap berjalan maju ke depan. Ya rugi ya lu sendiri gitu. Nah mau nggak mau justru pembuktian lu adalah dengan cara ya lu bisa berhasil gitu. Bahkan mungkin bisa lebih berhasil dari orang yang nggak mengalami keluarganya retak atau hancur gitu. Itu dia guys, mungkin pelajaran ya yang bisa kita ambil dari kisah ini. Gimana guys? Ceritanya menurut kalian? Ini di YouTube belum selesai nih ceritanya nih. Gua pertama kali nih gue selesain di Langit Misteri. Makanya nggak sia-sia kan lo ikut live gua sekarang. Ada yang mau komen? Bang, salon ibunya dikirimin tanah kuburan juga ya? Iya, jadi sempet tuh bapaknya itu ketahuan sama warga ngirimin kayak tanah kuburan gitulah ke salon ibunya. Nah, si Vita itu bener-bener bingung saat itu. Bapaknya itu kan orang yang percaya logis ya. Kok tiba-tiba jadi berubah gitu loh, ngirim-ngirimin tanah kuburan begini, ketangkep warga juga lagi kan. Itu sih yang Vita itu nggak habis pikir ya. Kenapa bisa berubah 180 derajat kayak gitu? Hindarin pelakor begini. Gua kok jadi emosi. Ya, kemarin juga komen-komennya tuh pada sedih, pada emosi gitulah. Tapi gimana kalau menurut kalian ya kan sekarang kasus perselingkuhan tuh lagi pada naik ya. Jadi eh, kalau lo tahu ada sebuah survei yang mengatakan kalau Indonesia itu adalah kasus kedua terbanyak perselingkuhannya di Asia tuh. Sebenarnya apa sih yang bikin kita itu jadi kasus perselingkuhan terbanyak? Kalau menurut kalian tuh apa? Ya kalau menurut gua ya, kenapa kita banyak kasus perselingkuhannya? Ya mungkin ada unsur egois juga di situ. Kita nggak mikirin dampak buruknya. Kita nggak mikirin enaknya aja gitu. Nah, afternya itu kita nggak pikirin lagi. Apa dampak buat anak-anaknya nanti, dampak buat keluarganya, buat sosialnya, seperti apa. Kalau menurut gue sih salah satunya itu ya. Dan juga mungkin perlu banyak lagi sih penyuluhan-penyuluhan ya. Ini bicara kalau udah berkeluarga ya guys, selingkuhnya ya. Gitu kalau masih pacaran selingkuh sih, kayaknya juga nggak ada ikatan deh. Ini bicara kalau udah berkeluarga ya, udah punya anak, nah itu yang beratnya tuh di situ. Makanya bang, jangan nikah buru-buru. Wah. Oke deh guys, gue rasa cukup demikian ya episode pada kali ini. Nanti di episode depan kira-kira kita enaknya bawain apa lagi nih? Kalian boleh banget request, bisa di Instagram gua aja. Dan seperti biasa minggu depan kita libur ya bang ya? Minggu depan libur ternyata. Jadi sampai ketemu di 2 minggu lagi. Kita bakal cerita horor lagi, di live lagi, seru-seruan lagi di Tutur Misteri. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya,
RJ5 undur diri. Ciao.